kita akan berjumpa dengan para bocil-bocil manja yang sedang asyik bermain di lapangan. Diketahui para bocil ini tinggal di sebuah panti dan perawatnya adalah suster bertitit bernama Mary. Dengan galaknya Mary memaksa mereka untuk segera pulang dan mengerjakan PR Pak Yoyo. Namun bocil ini justru merayu sambil bernyanyi. Tapi Mary tak tergoyahkan dan kembali memaksanya pulang. This is the sound of music! Get in there! Tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kencang dan langsung melemparkan tas ke arah Mary, lalu pergi begitu saja. Mary pun tampak keheranan melihat tas yang terus kelukat-kelukat tersebut. Saat ia membuka tas itu, dalam sekejap ia terpental hingga jatuh ke semak-semak. Dan ternyata tas itu berisi 3 bayi imut. Bayi yang berembut hitam lurus diberi nama Mo. Yang berjidat lebar tapi keriting di belakang bernama Pono. Dan yang botak bernama Sugeng. Oh, sama-sama punya masalah di kepala ya. Tampak para suster sangat senang dengan kehadiran bayi-bayi di sana. Bahkan mereka rela berebut menyusui bayi-bayi tersebut. Wow. 10 tahun berlalu, kini para bayi itu pun telah tumbuh menjadi remaja labil yang tentu saja sering membuat onar. Para suster pun selalu kewalahan menghadapi mereka. Dan mari kita lihat mereka menyekap Mary yang sakit gigi di atas meja. Mereka bermain seakan menjadi dokter profesional. Dan agar pekerjaan mereka lancar, tak lupa mereka membius pasien dengan bius manual, yaitu... Tiba-tiba pintunya pun terketuk. Mereka yang terkejut langsung membalik meja menyembunyikan Mary. Dan saat pintu terbuka, mereka telah berganti kostum menjadi seorang seniman. Waktu pun terus berjalan dan Mary memberitahu kepala panti bahwa akan ada sejoli yang bakal mengadopsi anak di sana. Mereka yang sudah tidak betah dengan sikap 3 anak itu lalu menyembunyikan anak yang lain. Tak berselang lama, datanglah pengadopsi yang bernama Pak Harter dan Bu Harter. Mereka lalu disuguhi dengan tingkah unyu, Mo, Sugeng, dan Pono. Tadinya mereka sempat menanyakan anak lain, tapi mereka menjawab tidak ada. Hello. Namun tiba-tiba Teddy muncul meminta susu. Tingkahnya pun begitu imut dan menggemaskan. Para suster pun terkejut dan merasa kecewa Teddy malah muncul. Melihat keimutan Teddy, Pak dan Bu Harter akhirnya memilih Mo. Perasaan para suster pun sedikit lega. Akhirnya Mo dibawa pulang oleh mereka. Sebagai perayaan di keluarga baru, Mo diperbolehkan meminta apapun. Dan yang dimintanya adalah ia ingin mengajak Sugeng dan Pono ke keluarga mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berbalik ke panti dan menggabungkan Mo dengan Sugeng dan Pono. Tapi mereka tak membawanya, justru Teddy yang mereka bawa. Dan 25 tahun telah berlalu. Kini rambut keriting Pono tidak hanya di belakang kepala tapi juga di bawah kepala. Mereka mendapat pekerjaan untuk memperbaiki lonceng. Waktu terus berlalu tapi pekerjaan mereka tak kunjung selesai. Mary yang curiga pun mengecek pekerjaan mereka. Ternyata suara mereka yang sedang bekerja hanyalah suara dari sebuah radio. Sementara mereka asik terlelap. Dan mengetahui hal ini, Mary tanpa ragu memukul tiang tempat tidur hingga mereka terjatuh. Mereka yang telah terbangun akhirnya bergegas ke atap gereja membenahi lonceng. Dengan kecerdikan Sugeng membawa gergaji mesinnya yang menyala dengan digantungkan ke ikat pinggang. Hingga tanpa sadar ia telah memotong semua anak tangga. Di atas mereka terus bercanda menggunakan gergaji mesin dan palu besar. Palu itu pun terlempar ke ember di bawah dan hampir saja mengenai kepala Mary. Bahaya. Mary yang kembali marah tanpa sengaja justru tertempel lonceng gereja. Mereka pun panik dan langsung turun. Tapi karena tangganya telah terbelah, mereka justru menimpa tubuh Bu Mary. Merasa bersalah, mereka segera mengangkut Mary. Namun baru selangkah berjalan mereka justru menabrakkan kepala Mary ke pompa air. Ya. Pono seketika mengambil ember untuk menyadarkan Mary, tapi sayang isinya palu mereka tadi. Beruntung Mary tersadar berkat hal ini. Saking seringnya dipukul kepalanya. Aduh. Tiba-tiba di gereja tertempel tulisan dijual. Ternyata gereja ini telah berhutang $830.000 sehingga berisiko akan ditutup. Satu-satunya solusi hanyalah menebus hutang tersebut dalam tempo 30 hari. Dengan jiwa-jiwa superhero-nya, Mo, Sugeng, dan Pono siap merantau ke kota membanting tulang untuk mencari rezeki. Keputusan ini pun didukung oleh para suster dan anak-anak lainnya.
Tapi belum sampai kota mereka sudah mendapat nasib sial. Di kota terlihat Mbak Lydia yang para gunungnya siap erupsi sedang berduaan dengan Meg hendak bercocok tanam. Meg ini adalah selingkuhannya Mbak Lydia dan mereka berniat untuk membunuh suami aslinya. Saat hendak mulai bercocok tanam mereka terganggu dengan kegaduhan di jalan. Ternyata Pono dan kawan-kawan sedang mempromosikan diri mereka untuk mendapat pekerjaan. Tak perlu berpikir panjang, Mbak Lydia meminta mereka untuk membunuh suaminya dan siap membayar berapapun yang mereka minta. Dan tak berselang lama Meg datang menyusul dan mengaku sebagai suaminya. Mendengar ide mereka yang telah sepakat langsung mendorong Meg hingga tertabrak truk, tergiling penyapu jalan, dan terlindas ekran. Cocot. Mbak Lydia pun marah bukan main dan meninggalkan mereka. Lah kan minta tolong itu suaminya. Tak terima ditinggal, mereka terus mengejar Mbak Lydia hingga ke rumahnya. Tapi Mbak Lydia enggan memberi uang karena telah membunuh selingkuhannya. Dalam kekesalannya, Mbak Lydia mendapat kabar selingkuhannya masih hidup. Ia pun langsung melempar mereka keluar pagar. Was that you would get paid. Mereka yang mengetahui Meg masih hidup bergegas menuju rumah sakit. Namun sayangnya mereka ditahan di resepsionis karena jam kunjung telah habis. Dan tak kehabisan akal, mereka menyamar menjadi dokter dan suster. Dan dengan mudahnya dapat memasuki rumah sakit tersebut. Bahkan Sugeng sampai mendapat om-om setelah melihat kesemokan bokongnya Sugeng. Kasihan kamu Sugeng. Kasihan masih muda. Tapi tiba-tiba bu resepsionis pun datang. Mereka pun lari tunggang langgang dan bersembunyi di sebuah ruang. Ternyata mereka masuk dalam ruang bayi dan dokter di sana menyuruh mereka untuk menggantikan popok para bayi. Bukannya menggantikan popok, mereka justru bermain perang-perangan dengan kencing layaknya seorang koboi. Last words. Akhirnya mereka kembali ke Meg dan menemukannya telah terbungkus gips di seluruh badan seperti mumi. Mau dengan cerdiknya menggunakan pasien lain untuk mengganjal pintu. Anjing. Tapi bukannya beraksi, mereka malah menonton TV. Meg pun tak menyanyiakan kesempatan ini untuk delesep ke dalam chipsumnya. Podo yang tersadar Meg delesep langsung mengajak timnya beraksi, maupun memasukkan petasan ke dalam chipsum dan Meg yang sudah tak tahan pun memohon kepada mereka untuk tidak dibunuh dan di waktu bersamaan datanglah petugas yang memaksa mereka untuk bermain kejar-kejaran. Dalam perhatian mereka tanpa sengaja membuat petugas pingsan. Karena kebaikan hati, mereka berniat membangunkannya dengan alat kejut yang ternyata adalah setrika. Ya panas. Mereka lalu naik ke rooftop dan terjun menggunakan selang air. Namun selangnya jebol hingga menimpa orang di bawahnya, yang ternyata adalah Teddy, teman mereka dulu. Teddy sempat mengajak mereka ke rumah, tapi mereka menolaknya. Iya, pertemanan kalian cuma sebentar. Teddy pun pulang dan bercerita pada istrinya tentang perjumpaannya dengan teman lamanya. Tentu saja istrinya terkejut karena ia adalah Mbak Lydia. Setelah berpikir panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk membuka usaha menggunakan uang saku dari panti. Tak perlu waktu lama mereka telah membuka usaha ikan salmon. Namun parahnya mereka menanam dan menyiram ikan ini layaknya tumbuhan, dan parahnya lagi hal ini dilakukan di lapangan golf. Tiba-tiba polisi yang disetrikanya tadi datang dan lagi-lagi mereka harus bermain kejar-kejaran hingga sampai di sebuah ruang untuk bersembunyi. Nggak panas, Pak. Dan di dalam ruang itu muncullah pertikaian antara mereka. Sugeng dan Pono menyalahkan Mo dan pergi meninggalkannya. Ternyata mereka sedang berada di panggung yang disaksikan para produser. Salah satu produser pun mengajak Mo menjadi bintang reality show-nya yang ternama. Dan hari pun berganti, Sugeng dan Pono yang berada di kebun binatang dibuntuti oleh Mbak Lydia dan Meg. Mbak Lydia dan Meg pun masuk ke kebun binatang dengan melompati jendela dan Mbak Lydia harus rela pegunungannya didaki oleh Meg. Ternyata Meg tanpa sepengetahuannya masuk ke kandang singa. Dan untung saja singa itu dirantai sehingga Meg masih bisa mengejeknya. Sementara itu Sugeng dan Pono sedang memberi makan lumba-lumba. Baik. Tanpa sengaja kacang yang dilemparkannya masuk ke lubang pernafasan lumba-lumba. Dengan sekuat tenaga mereka membantu lumba-lumba mengeluarkan kacang dan melesatlah pilus itu ke telur si singa. Iya sih, singa tidak bertelur. Singa yang telurnya tadi tersentil, matanya pun langsung merah
dan marah, sehingga membuat rantai terputus dan mari kita berpamitan dengan Mas Mac. Sugeng dan Pono yang galau dan rindu pada Mo akhirnya pulang ke panti. Dan di sana panti menjadi sangat sepi. Ia hanya berjumpa dengan Suster Tune. Tune berkata bahwa ia melihat Mo setiap malam, sedangkan anak panti semua sudah dipindahkan kecuali 2 anak yang masih sakit. Mereka pun kembali ke kota untuk mencari Mo. Namun langkahnya terhenti setelah melihat Mo ada di televisi. Dan mereka menonton hampir seharian dengan gelak tawa bahagia tanpa peduli badai menerpa. Sementara itu para pemain lain di reality show protes karena mendapat kekerasan dari Mo. Dan bersamaan dengan itu, Sugeng dan Pono datang menyelamatkan Mo. Mereka mengajak Mo untuk bertemu dengan Teddy. Dan sesampainya di rumah Teddy, mereka tidak diizinkan untuk masuk. Tapi berkat kecerdikan yang mereka miliki, mereka pun menyamar menjadi penjual balon dan masuk dengan mudahnya. Mereka di sana membuat berbagai kekacauan hingga membuat Mbak Lydia dan Mac marah. Look, it's Sandy Claus. Dengan cepatnya mereka berlari masuk ke kamar Teddy. Baru saja mereka membocorkan rahasia Mbak Lydia dan Mac, si sahabat Teddy, Mac dan Mbak Lydia berhasil masuk lalu menodongkan pistol. Dan tak lama berselang, ayah Teddy pun juga masuk dan menodongkan pistol juga. Ternyata semua ini telah dirancanakan ayah Teddy untuk mendapat warisan yang dimiliki Teddy, dan Mbak Lydia adalah selingkuhannya. Ayah Teddy pun berniat mengajak mereka ke tempat terpencil entah apa. Namun sayangnya, di tengah perjalanan tikus peliharaan Sugeng terlepas dan masuk ke pegunungan Mbak Lydia. Sontak saja hal itu membuat gunung Mbak Lydia terasa geli-geli gatal dan kekacauan pun terjadi di dalam mobil hingga mobilnya jatuh ke dalam danau. Memang kekacauan selalu berasal dari Tete. Ya benar. Beruntungnya mereka semua berhasil selamat. Namun polisi telah menunggu mereka di atas dan menangkap para penjahat ini. Dengan rasa putus asa, 3 sejoli ini memutuskan untuk pulang ke panti. Dan betapa terkejutnya mereka saat mendapati panti sudah sepi tak berpenghuni. Namun mereka seperti mendengar suara anak-anak kecil. Setelah ditelusuri, ternyata panti mereka telah berpindah ke tempat yang lebih mewah dan indah, termasuk para susternya. Awalnya mereka menyesal karena tidak bisa membantu sama sekali. Tapi nyatanya ini adalah hasil dari reality show Mo. Pak produser pun juga ada di sana untuk menawari kontrak baru mereka bertiga sekaligus. Dan film ini diakhiri dengan kehadiran Teddy yang mengadopsi anak dari panti bersama dengan istri barunya. Iya. Dan filmnya pun shalala.